masyarakat itu atau survivor kalau kita bilang ya, di survivor bencana, itu akan bertahan hidup selama 3 hari tanpa bantuan datang. Biasa datang nggak terlalu banyak ya. Nah itu dah fase-fase golden time nih, masa-masa kritis. Kita harus bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Atos, tangguh, berani, jujur. Salam kenal, saya bagi rekan-rekan yang belum kenal Kang Atos, perkenalkan saya Kang Atos. Kali ini Kang Atos akan membawakan tentang bagaimana kita menghadapi bencana di lingkungan masyarakat atau di dalam rumah tangga kita sendiri. Sebelumnya, rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu Kang Atos dalam memberikan konten-konten yang lebih baik. Indonesia ini kita perlu tahu dulu bahwa Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Karena apa? Karena kita sudah Kang Atos jelaskan sebelumnya bahwa kita ini ada diapit oleh 4 lempeng dunia. 4 lempeng dunia, ada lempeng Indonesia, ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Filipina, ada lempeng Pasifik. Bisa menimbulkan sebuah bencana karena dari tumbukan lempeng itu ada namanya megatrust. Ya, megatrust itu yang dapat terjadi kapan saja. Yang kedua, kita ada di garis sesar. Untuk Jakarta ini kita ada di garis sesar Baribis. Rekan-rekan yang ada di Jakarta, kita harus mempersiapkan diri untuk selamat, terutama untuk keluarga kita. Ya. Terus di Bandung ada sesar Lembang. Di Cianjur ada sesar Cimandiri yang kemarin terjadi gempa dengan korban yang begitu banyak ya. Kebetulan alhamdulillah Kang Atos kemarin turun di Cianjur dan kita melakukan evakuasi selama 10 hari dan setelah itu kita membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Kita membantu logistik, membuat shelter dan membuat masjid tempat ibadah. Karena ini rekan-rekan, paling utama menurut ya mungkin teman-teman ada yang punya versi lain ya. Tapi kalau Kang Atos itu untuk menyembuhkan atau kita trauma healing ya kalau kita tahu di kebencanaan, yang paling utama itu adalah ruh. Jadi kita harus membangun tempat ibadah karena korban-korban bencana itu pasti dia akan menambah ketenangannya dengan kita memberikan tempat ibadah, nah dia bisa mendapatkan ketenangan di situ. Memang penting juga adanya psikososial yang dilakukan rekan-rekan seperti buat anak-anak, kita bermain segala macam itu akan menghilangkan trauma juga. Tapi yang paling utama adalah ruh. Jadi kita perlu membangun sebuah tempat ibadah. Kita bisa membangun masjid di situ, nanti para pengungsi itu akan lebih dekat lagi dengan Robnya. Oke, baik. Kita kembali lagi ke topik kali ini. Kang Atos akan membawa tentang bagaimana kita siap siaga di lingkungan keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, perlu kita harus memahami dulu bahwa di dalam kebencanaan itu ada 3 siklus. Ya, siklus pertama adalah siklus pra bencana. Nah, di situ terus ada siklus saat bencana dan ada yang terakhir adalah recovery atau pasca bencana. Nah, pra bencana ini apa yang harus kita persiapkan? Nah, seperti ini nih. Kang Atos menjelaskan bahwa kita harus siap-siap dalam menghadapi bencana. Jadi kita bukan memprediksi apa bencana itu akan terjadi tidak, tapi kita mempersiapkan diri. Seperti teman-teman ketahui para atlet tinju atau para atlet tinju itu bagaimana dia di ring ya. Dia di ring, dia mempersiapkan diri latihan. Jadi saat dia menerima pukulan dia sudah bisa gitu, dia sudah bisa bertahan. Tapi bagaimana jika kita tidak ada latihan, tidak ada blank sama sekali dan ini terjadi di Cianjur begitu banyak korban ya, terutama anak-anak. Waktu saat itu kejadian sekitar jam 1 siang gempa bumi. Ya,
ini kita perlu mempersiapkan diri di fase prabencana. Prabencana ini seperti kita melakukan mitigasi seperti ini. Apa sih mitigasi itu? Mitigasi itu adalah pengurangan resiko bencana. Jadi kita tidak bisa menghentikan atau menahan sebuah bencana itu datang, tapi kita bisa mengurangi resikonya melalui edukasi-edukasi nanti yang akan Kang Atos jelaskan. Yang kedua adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu apa? Kesiapsiagaan itu kita berlatih, simulasi. Jadi nanti kita berlatih, nanti kalau di lingkungan keluarga, kita melakukan pelatihan bagaimana kalau bisa kita drill ya keluarga kita bangunin malam-malam, ya memang agak konyol dikit, tapi ya nggak apa-apa, ini membangun kesiapsiagaan. Bangunin malam-malam kita keluar evakuasi ke titik kumpul yang sudah kita tentukan. Oke, di dalam lingkungan keluarga atau masyarakat, yang pertama kita harus bisa mempersiapkan sebuah, kalau kita bilang RT RW ya, RT RW di Jakarta, kalau di daerah nggak tahu mungkin namanya apa, sebuah RT yang siaga bencana. Nah, RT siaga bencana apa? Nah, RT siaga bencana ini RT yang sudah kita edukasi tentang kebencanaan. Ya, jadi kita perlu membentuk sebuah tim. Jadi seandainya terjadi bencana bukan cuma gempa, ada banjir atau dan lain-lain, itu sudah bergerak. Ada yang bagian dapur umum, ada yang bagian pengungsi, ada yang bagian logistik. Dan jadi karena masyarakat itu atau survivor kalau kita bilang ya di survivor bencana itu akan bertahan hidup selama 3 hari tanpa bantuan datang. Biasa datang nggak terlalu banyak ya. Nah itu udah fase-fase golden time nih, masa-masa kritis. Kita harus bertahan. Nah itu tadi jika RT RW terbentuk sebuah menjadi sebuah RT yang siaga bencana, jadi sudah bergerak itu. Pemudanya udah bergerak, ibu-ibunya udah bergerak, mungkin ada yang sakit bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, itu tadi kita pertama untuk lingkungan masyarakat atau keluarga kita membentuk sebuah tim siaga bencana. Nah, itu dengan kompetensi kita masing-masing. Yang kedua, kita mempersiapkan untuk di dalam keluarga dulu kita ya. Kita mempersiapkan pertama, kita mempersiapkan jalur evakuasi. Kalau Kang Atos di rumah, jadi sudah membuat jalur evakuasi, sudah berkoordinasi juga, harus sudah berbicara dengan keluarga bahwa seandainya jika ada gempa, ya karena Jakarta ini ada sesar baribis yang bisa saja aktif seperti sesar Cimandiri, kita akan bergerak, kita akan mengevakuasi diri sesuai jalur yang kita bikin. Jadi kita lewat sini, jadi menghindari gedung-gedung, kita menghindari tiang listrik, ya yang membahayakan atau ada runtuhan dari atas. Kita cari jalur sampai ke titik yang mungkin di situ ada lapangan bola di rumah di lingkungan kita. Nah itu kita sampai ke situ, ya jika ada gempa. Yang kedua kita mempersiapkan juga di rumah masing-masing. Setiap rumah harus ada namanya tas siaga bencana. Tas siaga bencana ini sangat penting, rekan-rekan, sangat penting karena tas siaga bencana ini akan membantu kita nanti saat kritis. Tadi saya bilang 1 sampai 3 hari ke depan setelah bencana ini adalah masa bertahan hidup, ya. Jadi bisa dibayangkan saat kita biasa tidur di tempat yang nyenyak, ya, bisa makan kapan saja. Nah itu akhirnya akan saat terjadi bencana kita harus mau tidak mau harus tidur di tempat yang terbatas. Kita berkumpul dengan orang lain. Nah ini kita dengan adanya tas siaga bencana ini kita mempersiapkan bahwa jika ada emergensi, saya sudah punya tenda di dalam, saya punya surat-surat saya aman di dalam, saya punya makan minum untuk 3 hari, ada pakaian, pakaian ganti untuk saya dan keluarga, terus ada radio untuk memantau situasi, terus ada peluit untuk uh, meminta pertolongan karena kita kalau di bencana itu biasa capek apa ya kecapean segala macam jadi kita kodenya biasa pakai peluit atau minta pertolongan pakai peluit ini sangat penting tas siaga bencana nanti ada waktu khusus Kang Atos akan mereview tas siaga bencana Kang Atos ya kita akan mereview bahwa eh, apa sih yang dibawa di tas siaga bencana itu oke yang berikutnya setelah kita mempersiapkan jalur evakuasi setelah kita memantau lingkungan ya melihat di mana ada tanah lapang atau di mana yang memiliki kerentanan. Kerentanan maksudnya ada bahaya. Anggaplah kalau kayak kita rumah di atas garis sesar,
atau rumah kita konstruksinya kurang bagus, itu termasuk sebuah kerentanan. Nah, ini harus ditingkatkan kapasitasnya dengan cara anggaplah kalau rumah itu kapasitas kurang bagus ya kita bangun yang kuat ya minimal rangkanya tuh bertautan. Jadi kayak apa istilahnya cakar ayam ya kalau di bencana itu. Nah, itu kita mempersiapkan itu. Yang kedua kita bikin jalur evakuasi mandiri antara keluarga kita. Terus selanjutnya tadi mempersiapkan tas siaga bencana dan kita berkoordinasi dengan RT RW setempat. Apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup selama 3 hari di daerah bencana. Nah, seperti itu. Nah, pada saat terjadi bencana, eh, anggaplah kita terpisah dengan keluarga kita. Ini yang paling utama adalah reunifikasi. Ya, kita pasti akan rindu dengan keluarga kita saat kita terpisah dan kita pasti tidak akan konsen. Ya, bagaimana pengungsi-pengungsi yang ada di Lombok kemarin, Palu, terpisah dengan keluarganya, anak saya di mana, istri saya. Karena memang situasi itu sangat kacau, di bencana itu sangat kacau. Yang penting manusia itu berpikir saya selamat dulu. Nah, nggak tahu dia ada di kamp pengungsi mana, terus orang tuanya dari mana. Nah, ini kita perlu sebuah eh, bagaimana cara kita bertemu dengan keluarga kita. Kak Atos akan membagi sebuah tips ya. Mungkin nanti teman-teman yang punya masukan, silakan nanti silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti Kak Atos kita akan bahas bersama. Jadi kita reunifikasi ini sangat penting, saudara. Ya, kita sangat penting bahwa kita sekarang hidup di area apa multimedia, ya di mana kita punya Facebook, kita punya kalau WhatsApp masih bisa, lebih enak lagi kalau aktif WhatsApp-nya, kita punya Facebook ataupun YouTube ataupun TikTok, itu bisa kita pergunakan untuk reunifikasi sebenarnya. Jadi seandainya begini ya, jadi seandainya ada bencana besar, hancur semua yang kita miliki seperti kemarin terjadi di Palu, likuifaksi itu kan tenggelam ya. Jadi berkas semua hancur, alat komunikasi hancur yang cuma dibawa baju dan badan untuk evakuasi. Nah, dan terpisah dengan keluarga, mungkin orang tuanya sedang bekerja. Nah, ini kan perlu, gimana ya, bagaimana pertemuan. Memang agak cukup lama ya mungkin prosesnya, cuma yang pasti kita bisa bertemu minimal. Kita paling setelah kita berada di tempat aman, nah kita bisa upload nih. Ya, kita bisa coba buka-buka YouTube orang tua kita atau anak-anak kita punya YouTube. Nah, disitulah kita tulis komentar. Ya, kita menginformasikan keberadaan kita ada di lokasi mana dan sekarang kondisi aman atau selamat. Seperti itu. Nah, nanti kan pasti namanya kita hidup di era digital begini, ya namanya orang, ya teman-teman juga pasti sedikit-sedikit buka YouTube, buka Facebook, buka Instagram, buat TikTok ya. Nah, itu komentar tuh ada. Ya, saya sudah berkomunikasi dengan keluarga juga bahwa seandainya terjadi darurat, silakan komen di YouTube Kang Atos. Oh, bahwa keluarga di sini-sini kita bisa bertemu. Nanti tinggal mencari titiknya. Jadi cepat ya. Ya, seperti itu tipsnya. Jadi kita menggunakan media sosial kita untuk mengkomunikasikan keberadaan kita untuk orang-orang yang terpisah antara keluarga dan anaknya. Jadi kita bisa reunifikasi. Karena ini yang paling utama, teman-teman. Orang yang daerah bencana banyak ini ya, mereka terpisah dengan keluarga itu kacau gitu. Emosionalnya segala macam. Tapi saat dia bertemu, insya Allah nanti akan ya, selamat. Ya, itu tadi ada beberapa tips, ada 4 apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kesiapsiagaan, menghadapi bencana di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang pertama tadi saya bilang kita melihat lingkungan sekitar, di mana tanah lapang, di mana ada tempat-tempat, di mana ada kerentanan yang membahayakan kita. Nah, kita terus kedua kita membuat jalur evakuasi sampai ke titik aman, ya. Terus yang ketiga kita mempersiapkan tas siaga bencana. Isinya nanti tadi Kak sudah jelaskan beberapa. Yang terakhir tadi reunifikasi. Ya, semoga kita selalu diberikan keselamatan, keselamatan dan keberkahan dalam hidup kita. Bagi teman-teman yang subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Semoga Allah lapangkan rizkinya dan Allah berikan keberkahan dan keselamatan di dalam hidupnya. Baik, untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana,
di lingkungan keluarga. Sampai di sini, jika ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.